Temanya adalah Nabi Biorka vs Nabi Masturbasi. Selalu panas hari ini adalah Nabi Biorka vs Nabi Masturbasi. Perang informasi menjelang 2024. Wah, luar biasa saudara. Tapi memang saudara ya, saudara mesti tahu dulu ya, Biorka ini sebenarnya juga Anda juga bisa membacanya biji orka. Apa maksudnya? Bijinya orang kaya saudara. Ya, biji orka, bijinya orang kaya. Bisa ya saudara ya. Artinya sebenarnya ini Indonesia banget saudara. Biasa ya. Ini kalau di dalam marketing gini-gini ini biasa saudara. Apakah Biorka ini hacker yang hebat? Ya nanti kita lihat saudara ya, kita lihat. Makanya kita boleh julukin saja ya Nabi Biorka. Wah boleh kan? Boleh ya, boleh ya, suka-suka saja. Tetapi yang jelas ini adalah bijinya orang kaya saudara. BJ Orka ya vs Nabi Masturbasi. Nah, perang informasi ini dimulai dari kapan saudara? Perang informasi, kalau Anda mau melihat sejarah perang informasi ya, ini adalah dimulai dari zaman Adam dan Hawa saudara. Kalau Pak Ponto kan dulu bilang intelijen yang pertama adalah di zamannya perang Kanaan ya, merebut tanah Kanaan, itu intelijen. Tetapi perang informasi yang pertama kali ada adalah di zamannya Adam dan Hawa, ketika ular masuk ke Taman Eden lalu membawakan informasi yang sama, informasi yang benar, tetapi dengan perspektif yang berbeda saudara ya. Lalu kemudian Adam dan Hawa memutuskan untuk menggunakan informasi yang diperoleh oleh ular ini ya, dengan perspektif informasinya sama, perspektif yang berbeda saudara ya. Unik ya, unik saudara. Lalu saudara, saya tidak akan bicara masalah dosa nggak dosa segala macam agama nggak, tetapi kita lagi cerita sejarah ya. Perang informasi ini kemudian berlanjut ya dari masa ke masa ya, perang informasi, dan kemudian berkembang menjadi perang intelijen. Nah kalau saudara lihat ada dua Torah, ada dua terbitan arkeologi, yaitu zamannya Hammurabi dan zamannya Musa. Zaman Hammurabi ada Enuma Elis dan Epos Gilgamesh. Itulah cerita tentang nenek moyang manusia dan Nuh, banjir besar ya. Kemudian zaman Nuh di informasi yang lain adalah Nuh, dia cerita Musa ya, dia cerita tentang Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia ceritakan bagaimana ada asal usul manusia dan sampai banjir Nuh ya. Itulah informasi yang serupa tapi tak sama saudara. Lalu turunlah zamannya Hammurabi, ada Kodeks Hammurabi. Orang Israel punya 613 mitzvot Torah saudara. Itu juga perang informasi saudara. Nah, kemudian masuklah ke dalam zaman raja-raja ya, di zamannya orang-orang Cina, zamannya orang Mesir. Mereka semua punya perang informasi saudara ya. Mereka punya perang informasi. Nah, kemudian sampai di zaman perjanjian baru saudara ya. Ketika Yesus bangkit, para murid memberitakan Yesus itu bangkit dari kematian. Lalu para imam Yahudi ya, yang tidak mau bertobatan yang jahat ini, dia memberikan informasi yang keliru bahwa mayatnya Yesus dicuri saudara ya. Itu perang informasi saudara ya. Kemudian kita masuk ke dalam zamannya Muhammad saudara. Ketika Muhammad memelintir semua informasi yang ada di dalam Torah, yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau Anda melihat orang Kristen dengan orang Yudaisme, mereka punya sumber yang sama, yaitu Torah, perjanjian lama atau Tanakh dalam versi Ibrani, atau perjanjian lama ya menurut orang Kristen.
itu isinya sama persis, urutannya aja beda dibalik-balik, ya, tapi isinya sama persis, saudara. Lalu Muhammad, ya, Nabi masturbasi ini menggunakan informasi yang keliru, entah dari mana dia comot, jadilah Quran dan mengatakan bahwa Quran membenarkan Injil dan Torah, tetapi sebenarnya bukan membenarkan, sedang memelintir isi Injil dan Torah. Sebenarnya informasi dari rahasia nggak ada, saudara. Informasi itu ada di situ, tapi sengaja oleh Muhammad dipelintir. Lalu supaya benar, bagaimana cara membenarkannya? Diacungkan dengan pedang, sehingga orang mau nggak mau membenarkan, mau nggak mau dia harus membenarkan, saudara, ya kan? Nah, saudara, perang informasi ini ada dari masa ke masa, saudara. Gara-gara Muhammad ini mulailah ya sesama agama saling perang, saudara. Perang, ya, perang beneran, saudara. Karena mengklaim informasi yang dia miliki adalah yang benar, orang lain salah. Dan sampai hari ini orang Islam rajin membelokkan informasi, mulai dari zaman Muhammad sendiri. Muhammad tidak pernah punya bukti arkeologi, saudara. Yang tersisa adalah hadis-hadis yang ditulis ratusan tahun kemudian, yang hadis yang satu saling mendaifkan hadis yang lain, dan mereka bisa bunuh-bunuhan gara-gara hadis ini, saudara. Perang informasi, sesama hadis ini kan informasi, saudara. Nah, mereka melakukan perang informasi dan bunuh-bunuhan. Setiap hadis melegitimasi para penguasa untuk memimpin. Dan perang informasi ini berlanjut sampai dengan hari ini. Di saat Islam mengalami masa-masa penurunan yang luar biasa, tahun 1930-an, ya, saudara. Ngeri, saudara. Ada kebangkitan pan-Islam. Mereka kemudian memutarbalikkan semua informasi-informasi, termasuk salah satunya siapakah yang hendak dipersembahkan oleh Abraham, dikorbankan Abraham, apakah Ismail atau Ishak. Dan banyak sekali informasi-informasi yang dipelintir lainnya oleh Islam. Borobudur adalah buatannya Nabi Sulaiman, dan Gajah Mada beragama Islam, dan selanjutnya mereka ingin menghapus sejarah, saudara. Makanya Muhammad kalau ditanya arkeologinya nggak pernah ada selain jembutnya itu, saudara, yang ada di Medina itu, yang dibawa sama Opik, sama itu kan jembutnya Muhammad itu, ya kan? Nah, informasi sampah ini kemudian dipaksakan menjadi kebenaran. Nah, supaya benar dipaksa, saudara, dengan ancaman, persis seperti si Gubernur Aswedan ini, saudara, Gubernur DKI yang si Arab Aswedan ini kan, dia menggunakan informasi-informasi yang sama, saudara, informasi-informasi sampah, lalu diklaim sama dia menjadi kebenaran, seakan-akan dia itu yang disolimi. Ngeri, ya? Nah, itulah informasi-informasi yang ada pada Anda sekarang ini, saudara. Bodoh sekali kalian semua. Lalu Anda senang dengan informasi-informasi picisan. Kalau informasi-informasi yang A1 itu kayak saya itu loh, itu lihat ya, si KC itu dikasih makan tai sama seorang jenderal. Wartawan aja dengernya dari channel kita, saudara. Polisi sampai kaget. Hah? Saya tunjukkan ya. Informasi-informasi A1 yang selalu ada di grup ini, saudara. KC dulu ya, sudah mau dibunuh segala macam, informasinya dari sini, saudara. Apakah dari lawyer KC? Enggak, saudara. Bukan dari si Kamarudin mah goblok itu, orang goblok. Bentar ya. Polisi itu bisa dibantah atau gimana? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Gitu.
Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Nanti berapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya itu dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana? Konteksnya. Ya karena penganiayaan saja. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Bareskrim Polri. Seperti itu. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Paulson yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin KC, Pak. Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik